Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrin Mawao dengan NIM 94142302 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Di sini saya akan membahas materi tentang alternatif instrumen investasi di pasar modal. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana. Baik, yang pertama ada pengertian saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang memiliki hak atas keuntungan perusahaan atau dividen dan dalam beberapa kasus memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan pemegang. Di sini terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada saham atas nama, yang kedua ada saham atas unjuk. Yang pertama ada saham atas nama, yaitu saham yang pemiliknya terdaftar secara resmi dalam pembukuan perusahaan. Nama pemegang saham dicatat sehingga hanya orang atau entitas yang namanya terdaftar yang bisa menjual atau mentransfer saham tersebut. Keamanan lebih tinggi karena kepemilikannya jelas dan tercatat. Yang kedua ada saham atas unjuk, saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya dan bisa dipindah tangankan dengan mudah. Pemegang saham dianggap sebagai pemilik yang sah tanpa perlu mencatat di perusahaan. Risiko lebih tinggi karena jika saham ini hilang atau dicuri orang lain bisa mengklaim kepemilikan. Jenis ini jarang digunakan karena kurang aman dibanding saham atas nama. Jadi, saham atas nama lebih aman karena tercatat dan hanya bisa dipindah tangankan secara resmi. Saham atas unjuk lebih fleksibel tetapi beresiko karena tidak ada pencatatan pemilik yang jelas. Saat ini kebanyakan saham yang diperdagangkan di bursa adalah saham atas nama karena lebih terjamin keamanannya. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan sifat. Jenis saham berdasarkan sifat terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada saham biasa atau common stock, yang kedua ada saham preferen atau preference stock. Saham biasa atau common stock yaitu pemegang saham biasa memiliki hak kepemilikan dalam perusahaan dan berhak atas dividen setelah pemegang saham preferen memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dividen tidak tetap tergantung pada keuntungan perusahaan. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa hanya mendapat sisa aset setelah kreditor dan pemegang saham preferen dibayar. Yang kedua ada saham preferen atau preference stock. Pemegang saham preferen mendapatkan prioritas dalam pembayaran dividen sebelum saham biasa. Biasanya memiliki dividen tetap, tidak selalu memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi, kedua jenis saham ini memiliki keunggulan dan resiko masing-masing tergantung pada tujuan investasi dan profil resiko investor. Yang kedua ada obligasi atau bond. Pengertian obligasi. Obligasi atau bond adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Pihak yang menerbitkan obligasi disebut emiten, sedangkan pihak yang membeli obligasi disebut investor atau obligasi holder. Obligasi digolongkan sebagai sekuritas, efek yang memberikan penghasilan tetap karena isu menjanjikan kepada pemegang obligasi untuk yang pertama ada membayar bunga periodik tetap atau kupon, yang kedua ada membayar jumlah prinsipal tetap pada atau sebelum jatuh waktu. Jumlah prinsipal obligasi disebut nilai par menunjukkan jumlah modal yang harus dibayar pada jatuh waktu. Yang ketiga ada harga pasar obligasi, yaitu berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga
Semakin tinggi suku bunga, maka harga pasar obligasi akan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau institusi lain untuk mendapatkan dana dari investor. Berikut adalah beberapa jenis obligasi yang umum dikenal. Yang pertama ada berdasarkan penerbitnya, yaitu obligasi pemerintah, yaitu diterbitkan oleh pemerintah, misalnya surat utang negara di Indonesia, contoh obligasi negara retail atau ORI. Keuntungannya risiko rendah karena dijamin pemerintah. Selanjutnya obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN, contoh obligasi Bank Mandiri, obligasi Telkom. Keuntungan kupon lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tetapi resikonya lebih besar. Yang terakhir, obligasi daerah atau municipal bonds, diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur. Contohnya, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi atau kota tertentu. Yang kedua, yaitu berdasarkan sistem pembayaran kupon. Yang pertama, obligasi kupon tetap. Yang kedua, obligasi kupon variabel. Yang ketiga, obligasi tanpa kupon. Obligasi kupon tetap yaitu memiliki tingkat bunga tetap selama masa berlaku obligasi, cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap. Yang kedua, obligasi kupon variabel, yaitu bunga berubah sesuai dengan acuan tertentu. Yang ketiga, ada obligasi tanpa kupon, yaitu tidak membayar bunga secara berkala, tetapi dijual dengan harga diskon dan ditebus penuh saat jatuh tempo. Cocok untuk investor yang mencari keuntungan dari selisih harga beli dan harga jatuh tempo. Yang ketiga ada berdasarkan jaminannya. Yang pertama ada obligasi beragun, yang kedua ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi beragun aset yaitu dijamin oleh aset tertentu seperti piutang atau properti. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan yaitu tidak memiliki jaminan aset sehingga mengandalkan kepercayaan investor terhadap penerbit. Yang keempat, berdasarkan konversinya. Yang pertama ada obligasi konversi, yang kedua obligasi non-konversi. Obligasi konversi yaitu yang bisa dikonversi menjadi saham perusahaan penerbit pada harga dan waktu tertentu. Yang kedua ada obligasi non-konversi, yaitu tidak bisa dikonversi menjadi saham, hanya memberikan bunga dan pokok saat jatuh tempo. Yang kelima, berdasarkan mata uangnya. Yang pertama ada obligasi rupiah, yang kedua obligasi falas. Obligasi rupiah yaitu diterbitkan dalam mata uang rupiah, sedangkan obligasi falas diterbitkan dalam mata uang asing seperti US atau UR. Yang keenam ada berdasarkan sistem pembayaran pokok. Yang pertama ada obligasi bullet payment atau yang kedua ada obligasi amortisasi. Yang ketiga ada reksadana. Pengertian reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk dikelola oleh manajer investasi atau MI dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Tujuan utama reksadana adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi secara mudah tanpa harus mengelola investasi sendiri. Jenis-jenis reksadana. Berdasarkan portofolio investasi, di poin pertama ada reksadana pasar uang yaitu investasi di instrumen jangka pendek atau resiko rendah. Di poin kedua, reksadana pendapatan yaitu tetap investasi di obligasi atau risiko sedang. Di poin ketiga ada reksadana campuran yaitu gabungan saham dan obligasi atau risiko menengah. Di poin terakhir reksadana saham atau yaitu investasi mayoritas di saham atau resiko tinggi. Selanjutnya berdasarkan sifat perdagangannya. Di poin pertama ada reksadana terbuka yaitu bisa dibeli dan dijual kapan saja. Di poin kedua ada reksadana tertutup yaitu diperdagangkan di bursa efek.
Selanjutnya ada berdasarkan pengelolaannya. Di poin pertama ada reksadana konvensional, yaitu dikelola oleh manajer investasi. Di poin kedua ada reksadana unit link, yaitu dikombinasikan dengan asuransi. Di poin ketiga ada reksadana penyertaan terbatas, yaitu hanya untuk investor institusi. Dan yang terakhir ada reksadana pemerintah, yaitu untuk mendukung proyek nasional. Selanjutnya ada keuntungan investasi di reksadana dan resiko dalam reksadana. Keuntungan investasi di reksadana di poin pertama ada diversifikasi resiko, yaitu mengurangi resiko karena dana tersebar ke berbagai aset. Di poin kedua, yaitu dikelola oleh profesional atau tidak perlu menganalisis pasar sendiri. Selanjutnya modal terjangkau, bisa mulai dari 10.000. Likuiditas tinggi, yaitu bisa dicairkan kapan saja atau untuk reksadana terbuka. Yang terakhir ada efisiensi waktu, yaitu tidak perlu memantau pasar setiap hari. Selanjutnya ada resiko dalam reksadana. Di poin pertama ada resiko pasar, yaitu harga unit bisa turun jika kondisi pasar memburuk. Yang kedua, resiko likuiditas, yaitu pencairan dana bisa tertunda jika banyak investor menarik dana sekaligus. Selanjutnya ada resiko manajer investasi, yaitu kinerja tergantung keahlian manajer investasi. Yang terakhir ada resiko inflasi, yaitu return bisa lebih rendah dari inflasi jika tidak dikelola dengan baik.